Kira-kira gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwati arsyadana wa yakumullah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'dan utabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Ikhwati dan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita awali dulu kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan dan juga kecukupan hidup kepada kita semuanya, dari sandang, papan dan juga pangan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih menjaga keimanan dan juga keislaman kita. Dengan adanya iman dan Islam pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya pada diri kita semuanya sampai kita menghadap kepadanya. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap berpegang teguh terhadap al-Islam. Selanjutnya, ikhwati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk antum semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Rasulnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-22. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitus salawatil maktubat wa sumtum ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslimun. Yang artinya, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari bapaknya Abdullah yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, beliau ini adalah dari kalangan Ansar, ya. Radhiyallahu anhuma, yang Allah Subhanahu wa taala telah ridho atas keduanya. Beliau berkata, anna rajulan, ada seseorang laki-laki,
yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki ini yang bertanya kepada Rasulullah. Di sini beliau dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan juga Dr. Muhyiddin Madu mengatakan rajulan di sini adalah huwa An-Nu'manu bil Qawqal Al-Khuzai. Seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah SAW itu adalah seorang sahabat namanya Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Di sini dalam lughatul hadisnya, di dalam bahasa hadisnya, i'taqadtu hillahu wa fa'altul wajiba minhu, yaitu aku meyakini kehalalannya dan aku mengerjakan kewajiban darinya. Amma ma laisa biwajibin fala harja fi adami fi'lihi. Akan tapi adapun kalau perkara itu bukan perkara yang wajib, maka tidak ada celaan tatkala seseorang meninggalkan perkara itu ataupun tidak mengerjakannya. Wal halal, dan yang dimaksud halal yaitu adalah huwa al ma'zunu fi fi'lihi syar'an, yaitu adalah halal itu perkara yang ma'zun, perkara yang diizinkan di dalam mengerjakannya secara syar'i. Berarti kalau wa ahlalul halal, saya akan mengerjakan perkara yang diwajibkan kepadaku, ataupun aku akan makan, meminum sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, ataupun aku telah akan mengerjakan sesuatu yang benar, sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kemudian yang selanjutnya wa haramtul haram, dan aku juga akan mengharamkan sesuatu yang telah betul-betul haram. Dalam lughatul hadisnya ijtanabtuhu mu'taqidan hurmatahu, yaitu aku menjauhinya karena keyakinan bahwasanya perkara itu sesuatu yang diharamkan, karena keharamannya. Wal haram, sedangkan haram sendiri maknanya kullu ma muni'a syar'u min fi'lihi ala sabilil hatmi. Dan yang haram itu adalah setiap sesuatu yang dilarang secara syar'i di dalam seseorang itu mengerjakannya. Berarti wa haramtul haram, dan saya akan meninggalkan perkara yang haram. Kalau ini makanan minuman haram, saya akan tinggalkan. Kalau ini perbuatan yang haram, saya pun juga akan meninggalkan. Jadi bagaimana pendapatnya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau aku itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun tentang perkara itu, selain perkara yang 4 ini tadi, a'adkhulul jannah, apakah dengan yang seperti itu nanti aku sudah bisa untuk masuk surga? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, qala na'am. Beliau menjawab, iya, kamu akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah hadis ini derajatnya sahih. Ihwati kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ahamiyatul hadis berkata Al-Jurdani, qala Al-Jurdani fi syarhi 'alal arba'in. Al-Jurdani mengatakan di dalam beliau ini mensyarah juga hadis Al-Arba'in. Jadi hadis Al-Arba'in ini banyak sekali disyarah oleh para ulama, Pak. Salah satunya kitab yang kita pakai yaitu Al-Wafi. Beliau Al-Jurdani mengatakan, wa hadza haditsun 'azimul mauqi'. Ini adalah hadis yang sangat agung sekali, sangat banyak sekali manfaatnya. Wa alaihi madarul islami li jam'ihi lahu, dan mengitari ataupun berkisar di atasnya hukum-hukum Islam.
Wa dzalika li anal af'ala imma qalbiyah au badaniyah, dan itu dikarenakan aktivitas baik dia itu qalbiyah, aktivitas hati, wa badaniyah, dan juga aktivitas badan, wa kullu minhuma, dan setiap dari keduanya, imma ma'dzunun fihi wa huwa halalun wa huwal halalu, baik tadi aktivitas hati maupun aktivitas badan, jika dia itu ma'dzunun, dia itu diizinkan untuk dikerjakan, dia diizinkan untuk dilakukan, wa huwal al-halal, maka dia itu adalah suatu yang halal, suatu yang boleh untuk dikerjakan, baik secara qalbiyah maupun badaniyah. Au mamnu'un minhu wa huwal haram, ataupun sesuatu itu dilarang, baik aktivitas ataupun pekerjaan yang berada di dalam hati maupun di dalam badan, kalau dia itu mamnu'un, sesuatu yang dilarang, wa huwa al haram, maka dia adalah perkara yang haram. Kemudian fa idza ahalla asy-syahsul halala, maka jika ada seseorang yang menghalalkan sesuatu yang sudah betul-betul dihalalkan oleh Allah dan juga Rasulnya, wa harramal haram, dan juga dia sudah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, faqad ata bi jami'i wadhaifad dini, maka dia itu sudah mendatangi ataupun melaksanakan seluruh aktivitas agama, seluruh apa yang dituntut di dalam agama Islam. Ya. Kalau ini halal, oh, kemudian dia kerjakan. Oh, dia tahu ini haram, kemudian dia tinggalkan. Ya. Dari perkara apapun itu, dari yang aktivitas ibadah qalbiyah di dalam hati maupun aktivitas ibadah secara badaniyah. Ya. Maka kalau dia sudah mau tahu ini perkara yang haram, maka dia haramkan. Perkara ini dia sudah ketahui kehalalannya, maka dia halalkan. Ya, maka dia sudah mendatangi ataupun melaksanakan seluruh kewajiban yang berada di dalam agama Islam. Maka dari itu wadakhalal jannata aminan, maka dia akan masuk surga dalam keadaan selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau di judul di sini dikasih judul Thoriqul Jannah, ya, jalan masuk surga, yaitu dengan apa? Ya ini tadi. Nanti ada beberapa hadis yang lain yang serupa ataupun semakna daripada hadis ini. Fiqhul hadis wa mayursyadu ilaihi. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ada beberapa, ya banyak ini yang dapat kita ambil, tapi mungkin ada satu atau dua tiga yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah beliau katakan, yaitu dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan juga Syekh Muhyiddin Matu, Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Laqad arsalallahu ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan linnasi, yang beliau itu sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Yunkizuhum minal dhalali alladhi yasuku ilan nari, yang beliau Rasulullah itu yankuzuhum, menyelamatkan mereka, minal dhalali, dari kesesatan, alladhi yasuku ilan nar, yang dapat menghantarkan pelakunya kepada neraka, menghantarkan pelakunya terhadap kesengsaraan di akhirat kelak. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan juga sebagai memberikan
arahan kepada umat manusia yang dapat memberikan petunjuk keselamatan dunia maupun juga keselamatan di akhirat. Wa yasluku bihim tariqal hidayati al-muwassalati ilal jannati, dan memberikan jalan, memberikan contoh jalan kepada mereka para manusia, tariqal hidayati, yaitu jalan hidayah, al-muwassalati, yang dapat menghantarkan manusia ilal jannati, kepada surga. Nah, ini saya yakin semua manusia, semua orang yang berakal, tatkala nanti dia ditanya, dia itu nanti di akhirat itu pengen masuk surga atau pengen di neraka, dia itu pengen bahagia ataukah pengen sengsara, ya. Kalau dia masih berakal, saya yakin dia memilih surga, dia pengen menjauh dari neraka. Saya yakin orang yang masih berakal, dia menginginkan kebahagiaan di akhirat dan juga menjauhi kesengsaraan di akhirat kelak, ya. Maka dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, ya, pada umat manusia ini, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya. Yang nanti Rasul itu memberikan jalan bagaimana kamu itu bisa sampai kepada perkara yang kamu inginkan, yaitu surga, dan bagaimana caranya supaya kamu itu nanti jauh dari neraka, bagaimana kamu caranya mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, bagaimana kamu itu caranya nanti menghindari kesengsaraan di akhirat kelak, ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa tariqul jannati tariqun wadhihatun sahlatun. Ya, ini beliau katakan, dan jalan menuju surga itu adalah jalan yang wadhihah, jalannya itu jelas, cetha welo-welo, ya, tidak ada keraguan sama sekali. Dan juga beliau katakan sahlatun, mudah, ya. Jalannya itu sudah jelas, jalannya itu mudah. Ini beliau katakan seperti ini dalam syarah beliau ini, ya. Dan jalan menuju surga itu adalah jalan yang sudah jelas, cetha welo-welo, tanpa keraguan, dan juga mudah untuk ditempuh. Haddallahu ta'ala laha hududan wa faradha fiha sulukan, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan batasan-batasannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memfardukan atau mewajibkan di dalamnya sulukan untuk ditempuh, ya. Untuk dia para manusia itu jalani, ya, supaya dia itu sampai kepada sesuatu yang diinginkan tadi. Man wafaqa indaha wa iltazamaha qadathu ilal ghayah, ya. Maka barang siapa dia itu sesuai di sisihnya ataupun sesuai apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan juga melaziminya, mengerjakan terus-menerus sampai dia itu nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qadathu ilal ghayah, maka itu nanti akan menuntunnya kepada sesuatu yang dia cari, ya. Dia akan mencari surga, dia mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sampai dia itu tadi wafat, sampai dia itu mati, ya, sampai dia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu nanti akan menjadikan, menghantarkan dia kepada al-ghayah, kepada perkara yang ia cari, yaitu apa tadi? Kebahagiaan di akhirat dan juga surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi wa man ta'addaha wa khalafaha saqathu ilal hawiyah. Akan tapi barang siapa yang memusuhinya ataupun juga menyelisihinya, saqathu ilal hawiyah, maka perkara yang demikian itu nanti akan menghantarkan seseorang kepada hawiyah, ataupun ini kalau arti secara letterleknya itu adalah sesuatu yang jurang, ya, jurang dalam. Tapi maksudnya adalah salah satu neraka
salah satu nama neraka nanti di hari akhir, gitu ya. Maka perkara itu tatkala dia memusuhi Rasulullah, dia itu menyelisihi urusannya Rasulullah SAW, maka dia akan menghantarkan seseorang kepada neraka, gitu ya. Maka tatkala kita mengharapkan surga, mengharapkan kebahagiaan, jalannya adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dengan menyelisihinya, membangkangnya, atau bahkan menghalang-halanginya, maka akan menghantarkan seseorang ke dalam api neraka. Ala anna ma haddahullahu ta'ala wa faradahu huwa dhimanu taqatil insani wa fi istita'atihi. Atas apa yang telah nanti Allah Subhanahu wa taala itu gariskan ataupun berikan batasan-batasannya, wa faradahu, dan juga apa yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, apa yang diberikan batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, itu zimanu taqatil insani, itu sesuai dengan kemampuan manusia, ya. Apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti sesuatu yang mampu akan dilaksanakan oleh manusia. Wa fi istita'ati, dan juga kemampuannya, ya. Sesuai kemampuannya, sesuai kapasitasnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani manusia melebihi batasnya, melebihi kemampuannya, ya. Walaupun kadang itu terlihat berat, terlihat itu sulit, ya. Tetapi kalau perkara itu sampai kepada diri kita, kita yakin, ya, itu akan mampu kita lewati, perkara itu akan mampu kita hadapi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan kecuali yang dimampui oleh manusia itu sendiri, baik dari ketaatan maupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala yuridul yusra bi'ibadihi wa la yuridu bihimul usra. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yuridul yusra, itu menginginkan kemudahan bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, wa la yuridu bihimul usra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan sesuatu yang berat-berat kepada hambanya, ya. Jadi kita yakin, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita semuanya itu sebuah perkara, kita yakin bahwasanya kita itu sebenarnya mampu, ya. Tapi kok kita tidak bisa melaksanakannya, nah, itu berarti ada hawa nafsu yang berbicara, ada perkara yang kurang baik di dalam diri kita, ya. Sebagaimana tadi, idza sholaitu shalawatil maktubat, salat yang 5 waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Itu berarti suatu yang perkara itu mampu untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Salat 5 waktu, ya. Dan itu perkara yang mudah, ya. Perkara yang sahlan, ya. Sangat mudah sekali bagi yang oleh Allah Subhanahu wa taala permudah urusannya, gitu ya. Maka tatkala kita mendapatkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ilmunya, ya, baik dari itu perintah maupun larangan, ya, selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu melaksanakan perintah itu, untuk kita mampu menjauhi larangan itu, ya. Ya, karena manusia ini manusia yang lemah, ya. Untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana mungkin sering kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk dapat berzikir kepadamu, untuk dapat mengingat kepadamu,
wa syukrika, dan juga bantulah aku untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatika, dan juga bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan pada kita salat 5 waktu. Itu pasti sesuatu yang kita mampu, ya. Sesuatu yang mesti akan kita mampu. Ya, maka kalau ada sesuatu yang membuat kita berat, ya, berarti ada yang salah pada diri kita. Ya. Hawa nafsu kita mungkin lebih besar daripada ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, ya. Wa hadza ma yabdu lana wadihan jalian, ya. Dan perkara ini suatu yang yang sudah baik kepada kita semuanya, yang wadihan jalian, yang jelas dan juga jernih. Jadi kita bisa melihat perkara itu semuanya. Kalau itu perkara yang diwajibkan, ya, kita tahu itu mesti akan ada kebaikannya pada kita. Kalau itu perkara yang dilarang, ya, kita mesti akan tahu bahwasanya itu ada keburukan di dalamnya. Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil babi wa amsalihi min ahadits wuridat bi hadzal ma'na, ya. Dari petunjuk Rasulullah Muhammad SAW di hadis ini ataupun hadis-hadis yang semisal dengan hadis ini yang maknanya hampir sama, gitu. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang datang dengannya petunjuk untuk sesuatu yang harus kita kerjakan dan perkara-perkara apa saja yang harus kita tinggalkan, ya. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil, asyauqu ilal jannati wal bahthu an tariqiha, yaitu kerinduan kepada surga dan juga mencari jalan menuju surga itu sendiri, gitu ya. Jadi seorang mukmin, ya, pada generasi awal dulu, pada zaman para sahabat dulu, ya, banyak di antara mereka nanti itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya masuk surga, bagaimana caranya nanti untuk dijauhkan dari neraka, ya. Dan di sini disampaikan asyauqu, ya, kerinduan untuk ke surga. Berarti suatu itu harusnya menjadi sesuatu yang betul-betul kita ingini, sesuatu yang kita harapkan, ya. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan, siapapun kalau manusia itu masih berakal, apapun latar belakangnya, tatkala tanya nanti di surga, di akhirat itu pengen masuk surga atau neraka, saya yakin semuanya jawabannya sama, ingin masuk ke dalam surga. Tapi dengan itu tidak cukup hanya keinginan, tetapi juga harus wal bahsu an tariqiha, mencari jalan bagaimana masuk surga, ya. Maka jalannya yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang, mohon maaf, ya, mungkin menawarkan jalan menuju surga dengan jalan pintas ataupun jalan yang lebih cepat untuk masuk surga, tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka itu pun tidak akan sampai kepada jalannya, tidak akan sampai kepada sesuatu yang akan dia cari, yaitu surga tadi, ya. Maka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampai kepada kita secara murni, ya, itu harus kita selalu pinta, ya. Harus kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah yang benar kepada kita untuk meniti jalan menuju surga, ya. Ada orang yang mengatakan, oh, surga itu satu tempat,
jalannya bisa lewat utara, bisa lewat selatan, bisa lewat barat, bisa lewat utara. Ini suatu yang salah. Jalannya hanya satu, yaitu jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak bisa dia ditempuh dari berbagai arah, gitu ya. Karena dia menggambarkan sebagaimana kalau kita mau ke Jakarta hari ini, ya bisa lewat jalur selatan, bisa lewat jalur utara, bisa lewat jalur udara dan lain sebagainya. Ya, itu perumpamaan yang tidak sebanding dan tidak bisa dibenarkan perkara itu. Ya. Maka kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Di dalam salat kita selalu kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, ya. Ini jalan yang akan menghantarkan kita kepada surga, ya. Dan juga mungkin kita juga selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, arina, tunjukkan kepadaku al haqqo haqqo, yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar. Kemudian tidak berhenti sampai situ, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kepadaku untuk dapat mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjuki kepadaku yang batil itu adalah batil. Warzuqna, dan rizkikan kepadaku ijtinabah, ya, untuk dapat menjauhi perkara yang batil tadi, gitu ya. Maka kita harus selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memiliki tujuan untuk dapat sampai kepada surga, ya. Maka kita harus mencari jalannya, dan jalannya ini harus kita cari, dan juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuhadditsuna Jabir radhiyallahu anhu anna dzalikal mu'min al-mutalahhifi ila jannati 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya. Telah menghabarkan kepada kita, yaitu Jabir radhiyallahu anhu, ya, yang ada di dalam hadis tadi, ya. Seorang mukmin yang rindu kepada surga, yang luas surga itu seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ataupun untuk orang-orang yang bertakwa. Idja'a yas'alu Rasulullah SAW, di saat dia datang dan bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW an tariqiha, dari jalan menuju kepada surga itu. Wa yastaftihi an amalin yudkhilu fasiha rihabiha, yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu yastaftihi, itu memberikan fatwa, memberikan arahan atas amal yang dapat memasukkan dirinya kepada luasnya surga tadi. Fayadulu Rasulullah SAW ala bughyatihi, dan Rasulullah SAW juga menunjukkan kepada orang ini atas harapannya, bagaimana untuk mencapai harapannya itu. Wa tatahaqqaqu lahu umniyatihi, dan juga memancangkan ataupun menetapkan cita-citanya. Ya, ini bagaimana nanti dia itu bisa sampai terhadap perkara yang dia cari, apa yang dia pinta tadi. Wa ma aktsara ma kana yatakarraru mithlu hadzal su'al wa dzaka al-irsyad, ya. Dan betapa banyaknya pengulang-ulangan perkara ini, ya, dalam soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan ini, yang mereka itu istirsyad, ya, untuk meminta petunjuk dari Rasulullah SAW, ya. Min ashabin Nabi SAW, dari para sahabat-sahabat Nabi.
bi asaliba mukhtalifah wa munasibat mutanawiyah, dengan konteks-konteks yang berbeda-beda dan sangat bermacam-macam sekali. Ini hadis-hadis yang hampir serupa dengan hadis yang kita bahas hari ini. Sebagaimana rawa al-Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, ana rajulan qala li Nabi sallallahu, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, ya, kabarkan kepadaku ya Rasulullah dengan amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga, ya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab tentang pertanyaan ini, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim wa tasilur rahmah, ya. Kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayar zakat. Kemudian wa tasilar rahmah, dan kamu menyambung tali silaturahmi. Ya, ini senada ataupun semakna dengan hadis yang kita bahas hari ini. Nah, mereka ini para sahabat bertanya bagaimana jalan menuju surga. Wa inda Muslim, kalau dari Imam Muslim, dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannati wa yubaiduni minan nar, ya. Tunjukkan kepadaku atas amal yang amal itu tatkala aku kerjakan, yudnini, itu dapat mendekatkanku minal jannah, kepada surga, wa yubaiduni, dan menjauhkanku minan nari, ya, dari api neraka. Jadi para sahabat ini tatkala mereka ini tidak mengetahui perkara pada waktu itu, bertanya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak hanya cukup bertanya, tidak hanya cukup hanya mengetahui ilmunya. Setelah mereka bertanya, mengetahui ilmunya, langsung dia kerjakan, ya. Dan kehebatan mereka ini selalu, mereka itu kebanyakan memegang amal itu sampai mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia itu wafat, gitu ya. Tidak hanya bertanya, tahu ilmunya, kemudian membiarkan ilmu itu, tidak hanya seperti itu. Nah, ini kan kebanyakan kalau umat-umat akhir zaman ini, ya, seperti kita semua ini kadang pengen tahu ilmunya, pengen tahu fadilah-fadilahnya, kadang juga pengen tahu bagaimana apa balasan-balasannya. Tapi setelah tahu, ya sudah, cukup menjadi konsumsi kepala, konsumsi perbendaraan di otak kita, tanpa ada tindak lanjut sebagai bentuk sebuah amal, ya. Kadang diantara kita sampai bisa mewujudkan dalam sebuah amal, tapi tidak bisa menjaganya sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya perbedaan umat hari ini dengan para sahabat dahulu, ini ya. Di antara mereka ada yang ya Rasulullah, berapa harikah saya itu harus menghatamkan Al-Quran, ya. Rasulullah SAW menjawab 1 bulan. Wah, aku bisa lebih cepat daripada itu. Ya sudah, berarti itu setiap setengah bulan. Oh, saya bisa lebih cepat daripada itu, ya. 10 hari. Oh, saya masih bisa lebih cepat daripada itu, ya. Sampai menjadi berapa? 3 hari. 3 hari khatam, berarti 1 hari 10 juz, ya. Tapi beliau ini tidak hanya cukup bertanya saja, kemudian beliau pegang sampai wafat, ya. Setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam, gitu. Jadi bertanya suatu ilmu, diketahui, difahami, kemudian dilaksanakan. Setelah itu dijaga sampai wafat, ini ya. Ada yang memegang tentang puasa sunnah mungkin, ya, kemudian dilazimi sampai sampai wafat, ini ya. Gitu, ya. Jadi para sahabat ini tatkala sudah mengetahui ilmu, dilaksanakan, kemudian diistiqomahi, gitu ya.
Jadi hati dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang ingin sebuah kesuksesan, sebuah apa namanya, kebahagiaan, ya, itu mesti ada jalannya. Tinggal dia ini nanti mau ataukah tidak untuk melakukan meniti jalannya. Gitu. Jalannya tadi sudah wadihan, sudah jelas, dan juga sahlan, dan juga mudah. Maukah dia untuk menitinya? Gitu ya. Karena tidak ada kesuksesan itu tanpa upaya. Ya. Tidak ada keberhasilan itu tanpa usaha. Kalau orang hari ini mengatakan gimana? Kesuksesan itu tidak akan apa namanya, usaha tidak akan mengkhianati keberhasilan gitu ya. Gitu. Jadi harus ada usaha. Kalau orang-orang ini apa Arab ada syair sebenarnya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata lam tajri 'alal yabas. Ini ada sebuah syair. Tarjun najata, kamu itu mengharapkan sebuah kesuksesan ataupun keberhasilan. Walam tasluk masalikaha, dan kamu tidak mau belum meniti jalannya. Innas safinata, sesungguhnya safinah ataupun perahu, lam tajri 'alal yabas, dia itu tidak berlayar di atas tanah. Jadi ya, harus sesuai dengan tabiatnya, harus sesuai dengan jalannya. Kalau kamu ingin sukses dunia, ya laksanakan apa yang menjadikan kamu itu sukses dunia. Kalau kamu itu ingin kesuksesan akhirat, kamu itu ingin masuk ke dalam surga, ya harus jalannya itu harus ditempuh. Ya, tidak bisa dengan meninggalkan usahanya. Ini tidak mungkin. Oke. Maka tatkala kita sudah memiliki kerinduan untuk masuk surga, memiliki keinginan untuk masuk surga, nah, maka cari jalannya. Amanah itu jalannya tadi. Sebenarnya dalam hadis ini tadi, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ini harus diupayakan pada diri seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu al-iltizamul faraid wa tarkul muharramat asasun najat. Melaksanakan yang fardu dan meninggalkan yang haram itu adalah dasar seseorang mendapatkan kesuksesan ataupun kebahagiaan. Jadi ihwati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti seseorang itu kalau hanya melaksanakan yang wajib tok gitu ya, tanpa mengerjakan yang sunnah, tanpa mengerjakan yang nawafil, dan juga dia meninggalkan yang haram, dan juga tidak mengerjakan yang makruh maupun mubah, ataupun tidak berlebihan pada yang mubah, apakah cukup bagi dirinya nanti untuk masuk surga gitu ya. Nah, nanti insyaallah di sini ada. Laqad sa'ala an-Nu'manu radhiyallahu anhu Rasulullah SAW. Nu'man bin Qawqal tadi radhiyallahu anhu telah bertanya pada Rasulullah SAW. Hal idza istamara fi ada'i salatil mafrudati alaihi, apakah dia itu jika telah melaksanakan salat dan juga istimrar, dia melaksanakan terus menerus ya, tanpa putus, tanpa dia itu meninggalkan sampai dia mati, berdasarkan biqauli ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna salata, sesungguhnya salat itu, kanat ada 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban itu diwajibkan, mauquta waktunya. Ai fardhon muhaddidan biwaqtin. Maksudnya adalah sebuah aktivitas ibadah yang ada kaitannya dengan waktu. Kemudian yang kedua,
termasuk summa idza adraka syahr Ramadan al-mafruḍa alaihi asyamuhu. Kemudian jika dia itu mendapati syahrul Ramadan, bulan Ramadan al-mafrud yang diwajibkan alaihi atasnya siyamuhu yaitu puasanya. Bi qaulihi ta'ala dengan sebagai landasannya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan juga sebagai penjelas terhadap petunjuk itu sendiri, wal furqan dan juga sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa menyaksikan di antara kalian asyahra yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, ya, maka dia harus berpuasa, ya. Kalau saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana surat An-Nisa ayat 103 tadi, ataupun yang kedua setelah saya sudah melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana ayat surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, ya. Yang kedua, yang ketiga, summa waqafa inda hududillahi ta'ala fima ahalla aw harama falam yahilla haraman walam yuhrim halalan, ya. Kemudian yang ketiga, dia sudah berada di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang dihalalkan dan juga diharamkan, yaitu dengan tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal, gitu ya. Jadi 3 perkara ini, sudah melaksanakan sholat yang diwajibkan sebagaimana surat Al-Baqarah ayat An-Nisa ayat 103, sudah melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, sudah menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, ya. Bal i'taqada hilla ma halallahu wa hurmata ma haramahu, ya. Dan juga dia itu meyakini apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah diharamkan olehnya. Wa ijtinabul haram mutlaqan, dan juga menghindari yang haram secara mutlak, ya. Yang keempat, menghindari, menjauhi yang haram secara mutlak. Semua yang haram beliau tinggalkan. Wa fi'lul minal halal al wajib minhu, dan juga melaksanakan yang halal yang harus dia kerjakan. Apapun yang wajib dia kerjakan, ya. Apakah yang demikian nanti sudah dapat masukkan dirinya masuk surga? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kemudian tidak cukup hanya mengatakan itu, tetap juga menjauhi perkara yang haram, kemudian melaksanakan yang wajib. Apakah hal demikian nanti sudah memasukkan dalam surga? Kemudian hal idza fa'ala dzalika kullahu walam yastazid minal fadaili al mubahati wal marghubi fiha, dan juga dia tidak mengerjakan dia mengerjakan yang semuanya tadi dan tidak menambahnya dari yang fadilah ataupun yang sunnah ataupun yang yang dicontohkan Rasulullah SAW, tidak mengerjakan yang sunnah, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja tadi. Dia tidak mengerjakan yang sunnah, ka'fi'lin nawafil, sebagaimana dia tidak mengerjakan yang nawafil. Wa tarkul makruhat, tetapi dia meninggalkan yang makruh. Wa tawarru' an ba'dil mubahat ahyanan, dan dia kadang-kadang juga berhati-hati terhadap yang mubah, perkara-perkara yang boleh, ya. Hal yakfihi dzalika linajati indallahi ta'ala wa yudkhiluhul jannata, apakah yang demikian itu cukup baginya untuk bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan apakah juga sudah dapat memasukkan dirinya dari ke dalam neraka. Ya. Jadi tadi apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kemudian mengerjakan meninggalkan yang haram secara mutlak, kemudian mengerjakan yang wajib-wajib ya, secara yang wajib secara sempurna pula. Kemudian tidak menambah yang sunnah-sunnah ya. Kemudian juga dia meninggalkan yang makruh ya. Kemudian berhati-hati, kadang-kadang berhati-hati terhadap perkara yang mubah ya, yang diperbolehkan. Apakah yang demikian itu sudah cukup untuk bisa selamat dari azab Allah, sudah bisa menjadikan dia masuk surga? Alati hiya muntaha amalihi wa mabtaghahu. Ya, yang ini menjadi puncak daripada cita-cita dan juga keinginannya. Ma'al muqarrabina al-akhyar was-sabiqina al-abrar, bersama dengan orang-orang yang memiliki kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihan dan orang-orang terdahulu yang mereka itu orang-orang yang baik. Duna ayamassahu azabun aw yanaluhu iqabun, tanpa dia itu mendapati azab dan juga tidak mendapatkan siksaan. Fayajibuhu Rasulullah SAW, maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, bima yatma'innu nafsuhu, bima yatma'innu nafsahu ya, dengan sesuatu yang dapat menenteramkan jiwanya ya, yang dapat menenteramkan jiwanya. Wa yashrah sadrahu, dan juga dapat melapangkan dadanya. Wa yufarrija qalbahu, dan juga dapat menjadikan bahagia hatinya. Wa yashba'u raghbatahu, dan juga dapat memuaskan hasratnya. Wa yuhaqqiqa lahfatahu, dan juga dapat memancangkan, dapat menetapkan kerinduannya itu. Fayaqulu lahu, maka Rasulullah SAW menjawabnya, na'am, iya. Nah, kalau kamu sudah melaksanakan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Ai innal ladzi dzakartahu minal amali, maksudnya sesungguhnya yang telah kamu sebutkan tadi dari amal-amal, yakfika, cukup bagimu, linaila muraduka min dukhulil jannah, untuk kamu ya mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu dari masuk surga tadi gitu ya. Tapi ini bukan perkara yang mudah Mas ya. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram itu bukan perkara yang mudah. Mungkin kalau secara lisan kita mudah untuk mengucapkannya, tapi bukan perkara yang ringan ini kalau yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram ini ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetapkan itu, maka kita yakin itu adalah perkara yang mampu untuk kita lewati. Perkara itu mampu untuk kita laksanakan. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa Rasulullah SAW yukhbiru anillahi ta'ala, dan Rasulullah Muhammad SAW itu menghabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu yaqul, sesungguhnya beliau bersabda, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adaima iftaraituhu alaihim ya. Dan tidaklah orang-orang yang ingin mendekat kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pendekatan dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Ya, hadis ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita laksanakan, nah, ini adalah bentuk mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga ada hadis akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ada hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan juga Imam Al-Hakim. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin
yusalli salawatil khamsi wa yasumu Ramadan wa yukhrijuz zakata wa yastanibul kaba'iras sab'i wa sab'an ya wa yastanibul kaba'iras sab'a illa futihat lahu abwabul jannati wa yadkhulu min ayyiha sya'a. Nah, ini ya. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yusalli salawatil khamsi, yang dia itu salat 5 waktu, wa yasumur Ramadan, dan juga dia itu puasa Ramadan, wa yukhrijuz zakata, dan juga dia itu mengeluarkan zakat, zakat fitri maupun zakat mal ya. Wa yastanibul kaba'iras sab'a, dan juga dia itu meninggalkan dosa-dosa besar yang jumlahnya 7. Insyaallah nanti di bawahnya aja. Illa futihat lahu, kecuali akan dibukakan baginya abwabul jannati, yaitu pintu-pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, yang dia itu dipersilahkan masuk ke dalam surga itu dari arah pintu manapun ya. Kemudian sumatala, kemudian beliau membaca surat An-Nisa ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tastanibul kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian itu telah menjauhi dosa-dosa besar yang kalian itu dilarang darinya, maka nukaffir ankum, maka kita akan hapuskan, kita akan tutupi dari kalian keburukan-keburukan kalian, dan juga akan kita masukkan mudkhalan karimah, tempat yang mulia ataupun surga gitu ya. Nanti tadi apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, kemudian menjauhi dosa-dosa besar yang jumlahnya ada 7 gitu ya. Maka akan dibukakan baginya pintu surga, dan dia diperbolehkan masuk dari pintu manapun. Wal kaba'irus sab'u, kemudian ini dosa besar yang 7 itu maksudnya az-zina. Yang pertama adalah zina, syurbul khamri, minum minuman keras, wasihru, sihir, wal ithamu bizina liman arafa bil iffah, menuduh zina terhadap siapa yang dia itu memiliki kemuliaan, ataupun sebenarnya dia tidak melakukan perkara zina itu. Kemudian wal qatlu al amdu bi ghairi dzanbin, membunuh dengan sengaja, dengan tanpa dosa ataupun tanpa ada sebab yang membolehkan seseorang itu untuk dibunuh. Wa ta'amulu birriba, yaitu bermuamalah secara ribawi. Wal firaru min wajhil a'da'i min a'da'il islami fi mayadinil qitali. Yang ketujuh, lari dari medan peperangan ya. Maka perkara yang 7 ini termasuk kabair. Apa tadi? Zina, minum minuman keras, kemudian sihir, kemudian menuduh orang berzina padahal tidak, membunuh tanpa sebab, bermuamalah ribawi, kemudian lari dari peperangan melawan musuh-musuh Islam ya. Maka kalau dia itu sudah melaksanakan sholat, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, kemudian 7 perkara ini dia tinggalkan, maka akan dibukakan pintu surga, dan dia akan masuk di dalamnya
dari pintu arah manapun. Ya. Jadi ikhwatin wa Allah Subhanahu wa taala, jadi ini termasuk jalan untuk menuju kebahagiaan akhirat dan juga kesuksesan di dalam akhirat kelak, untuk memasukkan dia seorang manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada satu yang mungkin sering saya sampaikan, yaitu sebuah asas ataupun dasar yang harus dijaga, yang menjadikan amal itu semuanya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada tentang iman ya, tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu melakukan kebaikan secara hubungan manusiawi dia baik ya. Di masyarakat dia baik, tidak minum khamr juga, tidak mencuri juga, tidak menggelapkan uang orang juga ya. Tapi dia bukan orang yang mukmin ya, maka kebaikan yang seperti itu tidak akan berbuah pahala ya. Tidak akan juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kelak di yaumil akhir ya. Tapi kalau dia itu melakukan hal demikian, kemudian di dalam hatinya ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pahala baginya ya. Dan kelak di yaumil akhir akan diberikan balasan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka gitu ya. Maka ikhwatin Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini tadi untuk menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, titik dasarnya apa? Kita bisa menghalalkan yang halal, titik dasarnya kita bisa mengharamkan yang haram. Awalnya adalah tatkala kita mengetahui ilmunya ya. Kita tidak bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak mengetahui terhadap perkara apa kita harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa menghalalkan apa yang dihalalkan Allah manakala kita belum mengetahui apa yang sebenarnya halal bagi kita semuanya. Kita tidak akan bisa mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita belum mengetahui sebenarnya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka saya berwasiat khususnya untuk saya dan untuk umumnya pada antum ya, yang mendengarkan kajian pada siang hari ini, untuk selalu thalabul ilmi, untuk selalu belajar, untuk selalu mencari pengetahuan di dalam agama Islam ini. Sebenarnya apa atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pada kita. Dan juga kita selalu mencari sebenarnya apa itu yang dilarang oleh Allah, apa itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya ya, supaya kita bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa meyakini apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, dan juga kita bisa mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengan kita thalabul ilmi, dengan kita mengetahui ilmu, insya Allah jalan menuju kebahagiaan di akhirat kelak itu semakin terlihat jelas ya. Semakin jelas di jalan mana kita harus meniti ya. Mungkin ini kajian kita insya Allah bisa mencakup semua tadi dari judul kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk sabadi dan umumnya bagi antum semuanya. Sebelumnya kita akhiri dulu pengajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah min subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.